Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan service design dan service transition. Perkenalkan, nama saya adalah Pratiwi, NPM 21990000321. Latar belakang. Sebagai contoh, studi kasus PT Perkom Indah Murni atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perkom adalah salah satu penyedia layanan IT terkemuka di Indonesia. Perkom didirikan pada tahun 1983 untuk membantu perusahaan-perusahaan dapat berhasil dalam penerapan state-of-the-art teknologi informasi. Saat ini, Perkom telah melayani berbagai perusahaan swasta maupun BUMN dan telah berpengalaman dalam menerapkan berbagai sistem informasi terbesar dan paling kompleks yang pernah diimplementasikan di Indonesia. Melihat masalah utama yang ada pada Perkom, yaitu tidak adanya tingkat eskalasi masalah dan pendefinisian ragam layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan, maka pendefinisian proses service katalog dan service level management yang terdapat di dalam domain service design dapat dijadikan haluan utama untuk menerapkan framework ITIL di Perkom, yang mana nantinya proses service katalog dan service level management dapat menjadi trigger untuk pendefinisian proses lainnya yang terdapat di kelima domain yang ada. Penyusunan kedua proses inilah yang kemudian diangkat sebagai topik utama dalam presentasi yang kemudian akan diterapkan pada PT Perkom Indah Murni untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sudah dibahas sebelumnya bahwa service tadi itu merupakan inti dari life cycle ITIL. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebuah perusahaan harus memahami betul apa saja kebutuhan atau rintangan yang sedang dihadapinya dengan berpedoman pada strategi layanan. Rumusan masalah, apa itu service design dan service transition? Kedua, apa konsep dari service design dan service transition? Ketiga, bagaimana proses-proses yang dicakup dalam service design dan service transition? Tujuan pembahasannya untuk mengetahui apa service design dan service transition, memahami konsep dalam penggunaan service design dan service transition. Yang ketiga, untuk membantu dan menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan service design. Desain layanan atau service design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategi organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset lainnya seperti server, storage, dan sebagainya. Proses-proses yang dicakup dalam desain layanan yaitu manajemen katalog layanan, service katalog management, manajemen tingkat layanan, service level management, manajemen penyediaan layanan, supplier management, manajemen kapasitas, capacity management, manajemen ketersediaan, available management, manajemen kelangsungan layanan TI, IT service secondary management. Yang terakhir, manajemen keamanan informasi, informasi security management. 5 aspek individu dari service design yaitu yang pertama, solusi layanan baru atau perubahan. Yang kedua, sistem manajemen layanan dan perangkatnya, khususnya portofolio layanan. Yang ketiga, arsitektur teknologi dan sistem manajemen. Yang keempat, proses peran dan kemampuan. Yang terakhir, metode pengukuran dan satuan. Tujuan dan sasaran utama dari service design yaitu 1. Desain layanan untuk mempertemukan manfaat bisnis yang telah disetujui. Kedua, desain proses untuk menunjang siklus hidup layanan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengolah resiko. Yang keempat, membangun keahlian dan kemampuan dalam TI. Yang kelima, berkontribusi terhadap keseluruhan peningkatan kualitas layanan TI. Kemudian, transaksi layanan atau service transition. Transaksi layanan menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifik ke dalam lingkungan operasional.
Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan kemudian dibentuk dalam desain layanan untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operasi layanan. Proses-proses yang dicangkup dalam transisi layanan yaitu yang pertama, perencanaan dan dukungan transisi. Yang kedua, manajemen perubahan. Yang ketiga, manajemen konfigurasi dan layanan aset. Yang keempat, manajemen list dan penempatan. Yang kelima, validasi dan uji coba layanan. Yang keenam, evaluasi. Yang terakhir, ada manajemen pengetahuan. Kesimpulan, desain layanan memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematik dan bersifat mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Strategi desain berisi prinsip dan metode-metode desain untuk mengcover tujuan-tujuan strategi organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Bagi organisasi TI yang baru akan mengimplementasikan ITIL V3, service strategi digunakan sebagai panduan untuk menentukan tujuan atau sasaran serta ekspektasi nilai kinerja dalam mengelola layanan TI serta untuk mengidentifikasi, memilih serta memprioritaskan berbagai rencana perbaikan operasional maupun organisasional di dalam organisasi TI. Transisi layanan menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk membahas desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.